Halo guys, welcome back to my channel Badmin Bolt. Nah, kesempatan kali ini saya pengen ngomongin tentang memilih raket. Banyak juga yang tanya ke saya, Coach, saya pemula. Nah, kira-kira saya mau beli raket nih. Raket apa yang cocok ke saya? Apakah raket yang ringan atau raket berat? Lalu tipe raket seperti apa yang cocok untuk saya? Nah, hari ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan dengan kalian tipe-tipe raket yang cocok untuk pemula maupun yang udah intermediate ataupun yang sudah advance. Jadi pada dasarnya tipe-tipe raket itu ada 3 macam, guys. Yang pertama itu adalah tipe raket balance point. Nah, jadi ini raket ya. Dia beratnya itu seimbang di tiangnya ini, di sisi T ini. Nah, itu adalah tipe raket yang balance point. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah tipe raket yang head heavy atau berat di kepalanya. Nah, ini jadi headnya dia lebih berat ke sini. Nah, di sininya ini adalah tipe yang head heavy. Nah, jenis yang ketiga itu adalah tipe dengan light head atau ringan di bagian kepalanya. Jadi dia lebih beratnya itu di bagian gagangnya sini. Ya, jadi saya ulang ya. Ada tipe balance di sini, lalu ada head heavy, beratnya di kepala, lalu ada head light, beratnya di pegangannya sini, di gagangnya ini. Nah, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe raket ini? Kalau misalkan head heavy, nah ini saya bawa contoh alat peraga ya. Nah, jadi saya bawa alat peraga, ibaratkan palu ini adalah raket. Nah, tentu kalau saya memegangnya seperti ini, beratnya itu lebih di head heavy. Di kepalanya sini dong, lebih berat. Nah, otomatis kalau misalkan kalian menggunakan raket head heavy, itu akan menyebabkan pukulan-pukulan smash kalian akan lebih kencang. Nah, kalian bayangkan saya ayunkan seperti ini ya. Saya ayunkan seperti ini. Nah, ini pasti berat yang di sini akan ke bawah gravitasi, ke bawah. Nah, otomatis pukulan seperti smash itu akan lebih kenceng. Nah, tetapi bayangkan kalau misalkan saya balik seperti ini. Nah, beratnya ini jadi di bawah, di gagangnya. Nah, ini yang headlight. Ya, jadi kalau saya pukul seperti ini, nah kebalikannya. Ini jadi ringan di atasnya. Tuh. Nah, tapi untuk raket, kalau dia misalkan headlight, dia bagusnya untuk controlling. Atau tipe-tipe permainan pertahanan. Nah, ini enak, karena beratnya di sini. Dia gampang untuk defense. Tuh, tuh, tuh. Jadi, kalau misalkan kalian pemula, saya menyarankan bahwa kalian pilih dulu tipe raket yang balance. Ya, jadi bukan head heavy, ataupun bukan headlight. Jadi benar-benar balance yang di T ini. Kenapa? Karena seringkali pemula belum tahu tipe permainannya seperti apa. Dia belum tahu, oh saya ini lebih pemain menyerang di belakang, atau saya lebih pemain di depan atau pemain defense. Nah, pemain di depan juga perlu yang headlight. Ya, kalau misalkan kalian tahu Kevin Sanjaya itu pemain depan, Minions, itu dia raketnya yang headlight. Ya, jadi dia beratnya di gagangnya sehingga depannya itu dia bisa cepet. Ya, balik nih yang ke hammer ini, dia bisa cepet tuh. Karena di sininya berat, di sininya enteng. Nah, itu juga kalian sebagai pemula, kalian belum tahu. Oh, tipe permainan saya ini lebih banyak defense atau saya lebih main di depan. Jadi, saran saya yang balance point dulu aja. Nanti seiring kalian makin bertambah
skillnya, kalian makin mengenali tipe-tipe permainan kalian, nah kalian baru deh tuh boleh bisa eksperimen, coba beli raket yang head heavy atau lebih ke yang head light. Nah, selain tipe raket, itu di dunia badminton, raket itu ada juga istilah U dan G. Nah, U itu adalah berat raketnya. Jadi kalau kalian lihat di raket itu biasanya ada spesifikasinya. Dia antara U1, U2, U3, U4, U5. Nah, semakin tinggi angkanya itu berarti dia semakin ringan. Ya, jadi U5 paling ringan, U1 itu biasanya tipe yang paling berat. Nah, ada juga G. G itu maksudnya grip. Pegangannya ini. Ada juga G1 sampai dengan G5. Nah, kalau misalkan G5 semakin tinggi, itu berarti gripnya ini semakin kecil. Nah, kalian lihat ya. Ini saya pakai yang G4. Nah, G4 diameternya ini segede ini. Berarti kalau 5 lebih kecil lagi. Tapi kalau 1 atau 2 dia lebih besar diameternya. Biasanya sih kalau di Asia lebih banyak G-nya itu paling laku G4 sama G5 ya. Jadi disesuaikan dengan tangan kalian juga. Kalau tangan kalian besar, nah itu kalian bisa pakai coba G3 atau G2. Tapi kalau tangan kalian kecil seperti saya nih, tangannya kecil, baikan sih ya G4 atau G5 aja. Oke, kalau soal ukuran dan grip, kalau untuk pemula saya menyarankan raket yang ringan terlebih dahulu. Jadi antara U4 atau U5. Nah, kenapa begitu? Kalau misalkan kalian langsung menggunakan raket yang berat, biasanya pemula itu belum ada tenaganya. Jadi udah belum ada tenaga, ditambah lagi berat raketnya. Makin nggak bisa mukul, bolanya makin nggak bisa ke belakang. Nah, tapi kalau misalkan raket kalian ringan, ya kalian bisa coba-coba sambil build powernya, sambil bangun otot kalian. Jadi nanti semakin kalian bertambah progresnya, kalian juga bisa coba ukuran raket yang lebih berat. Nah, kalau urusan grip sebenarnya itu sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Yang penting untuk pemula ya kalian cobain aja di tangan kalian. Oh, saya kira-kira enaknya grip 4, G4 atau G5. Nah, itu jadi sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, selanjutnya hal terakhir yang ingin saya soroti adalah harganya. Nah, saya sarankan ya tergantung kemampuan finansial masing-masing ya. Tapi kalau saya sarankan, kalau kalian memang sudah ingin konsisten bermain badminton, itu coba beli raket yang di atas 500.000. Kisaran 500.000 sampai dengan 700.000. Itu menurut saya adalah raket yang paling pas untuk pemula. Nah, saya pernah beli raket yang hanya sekitar 200 atau 300.000 gitu. Itu baru main sekali, 2 kali, kepentok ininya langsung bengkok, langsung patah. Nah, jadi harga itu juga pengaruh di kualitas raketnya. Isi raket dan bahan raketnya itu. Nah, kecuali kalau kalian ya belum terlalu pengen komitmen bermain badminton atau hanya pengen angin-anginan saja ya nggak apa-apa beli itu. Tetapi kalau kalian pengen yang long term, yang pengen awet, ya saya sarankan antara 500 sampai 700.000. Nah, tapi kalau kalian pengen yang lebih lagi kualitasnya, ada raket-raket yang di atas 1 juta atau bahkan 1,5 juta, 2 juta, itu jauh lebih baik lagi. Ya, masing-masing kembali sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Jadi kesimpulannya, sebagai pemula, saya menyarankan raket dengan tipe T. Ya, balance yang T di sininya, dan juga yang ringan terlebih dahulu. Nanti seiring kalian makin bertambah, kalian bisa pilih yang head heavy atau yang head light. Jadi beratnya juga bisa kalian tingkatkan pelan-pelan. Nah, kalau misalkan raket kalian semakin berat, yaitu tadi ya, pukulannya itu semakin ada. Cambukannya, tekanannya itu semakin berasa. Kalian bayangkan kapas sama besi.
Ya, ketika besi itu diayunkan tentu akan lebih bertenaga. Tetapi kalau misalkan kapas diayun kenceng, itu akan meleot gitu ya, lebih nggak ada tenaganya. Jadi biasanya seiring kalian bertumbuh itu ya berat raketnya itu juga biasanya semakin bertambah. Tapi mungkin nggak pemain-pemain yang udah profesional player itu juga menggunakan raket yang ringan? Ada juga. Ya balik lagi itu preferensi masing-masing. Nggak ada benar salahnya. Oke, sekian video tentang pengetahuan tentang raket kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng agar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.